Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nabila Pirlia, NIM 1906311000051 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan melakukan uji koneksi PHP dan MySQL. Pada pertemuan ke-9 kemarin terdapat beberapa bahasan mengenai koneksi PHP dan MySQL. Di antaranya yaitu yang pertama, PHP MySQL Database, yang kedua, PHP MySQL Connect, yang ketiga, PHP Create a MySQL Database, yang keempat adalah PHP MySQL Create Table, dan yang kelima adalah PHP MySQL Insert Data. Nah, dari beberapa bahasan tersebut dijelaskan pada halaman web Witri School. Untuk itu, kita akan buka halaman Witri School itu sendiri. Untuk yang pertama, di sini adalah PHP MySQL Database. Dengan menggunakan PHP, kita dapat mengkoneksikan dan memanipulasi database. MySQL di sini merupakan sistem database yang sangat populer digunakan dengan PHP. MySQL dapat berupa sistem database yang digunakan dalam web dan merupakan sistem database yang dijalankan dalam server. MySQL di sini sangat ideal untuk aplikasi besar maupun aplikasi kecil, sehingga MySQL ini sangat cepat, reliable, dan sangat mudah digunakan. Selain itu, MySQL di sini dapat di-download dan digunakan secara gratis. Data dalam database MySQL disimpan dalam sebuah tabel, sehingga tabel di sini dapat disimpulkan adalah kumpulan dari beberapa data yang terkait yang terdiri dari kolom dan baris. Database digunakan untuk menyimpan informasi secara kategori, misalnya dalam sebuah database sekolah. Nah, di dalam database sekolah di situ terdapat tabel guru ataupun siswa, yang mana dari tabel tersebut juga terdapat beberapa informasi secara kategori. Misalnya dalam tabel siswa terdapat beberapa informasi yaitu seperti first name, last name, NIS, alamat, tanggal lahir, ataupun usia. Yang kedua adalah PHP MySQL Connect. Di sini berguna untuk mengkoneksikan MySQL dengan PHP dengan menggunakan kode program PHP. Kemudian yang ketiga adalah MySQL CreateDB. Di sini digunakan untuk membuat sebuah database pada MySQL dengan menggunakan fungsi bahasa pemrograman PHP. Yang keempat adalah MySQL Create Table. Di sini digunakan untuk membuat suatu tabel dalam database dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kelima adalah MySQL Insert Data. Di sini digunakan untuk menginputkan data atau informasi ke dalam tabel yang berada pada database pada MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk itu, langsung saja kita lakukan uji koneksi PHP dan MySQL dengan cara yang pertama, yaitu kita mengaktifkan aplikasi SAM dengan cara mengeklik Start pada Apache dan MySQL. Setelah kita mengaktifkan aplikasi SAM, di sini kita bisa lanjut membuka aplikasi Visual Studio Code. Di sini digunakan untuk membuat kode program agar kita dapat melakukan uji koneksi PHP dan MySQL. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa kode program, diantaranya yaitu yang pertama MySQL Connect.php, yang kedua adalah MySQL CreateDB.php, yang ketiga adalah MySQL CreateTable.php, dan yang keempat adalah MySQL InsertData.php. Untuk yang pertama di sini adalah kode program MySQL Connect.php. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP tentunya. Di sini terdapat beberapa variabel, diantaranya yaitu variabel server name dengan isinya localhost, karena di sini SAM di sini server name-nya localhost. Kemudian variabel username isinya adalah root, artinya di sini username dalam aplikasi SAM di sini adalah root, dan kemudian variabel password yaitu kosong. Di sini passwordnya tidak terdapat password. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk menuliskan kode program agar bisa terkoneksi dengan cara menuliskan variabel count sama dengan new MySQL dengan memanggil variabel server name, variabel username, dan variabel password. Kemudian kita cek dengan menggunakan percabangan if, yaitu dengan memanggil variabel connect error, sehingga nantinya akan menampilkan connection failed apabila koneksi tersebut gagal dan dikembalikan kepada variabel count. Nah, namun apabila koneksi ini berhasil, maka akan menampilkan tampilan yaitu connected successfully.
Lanjut, kemudian yang kedua di sini terdapat kode program MySQL CreateDB, yang artinya kode program ini kita gunakan untuk menuliskan database pada MySQL dengan kode program PHP. Yang pertama di sini terdapat beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel server name sama isinya yaitu localhost, variabel username isinya root, dan variabel password isinya kosong. Kemudian kita koneksikan terlebih dahulu dengan database-nya, yaitu variabel count sama dengan new MySQL dengan memanggil variabel server name, variabel username, dan variabel password. Kemudian kita cek koneksi sama seperti sebelumnya dengan percabangan if dengan memanggil variabel count di connection filelet dan mengembalikan variabel count itu sendiri. Kemudian dilanjut dengan menuliskan database-nya, yaitu dengan cara variabel SQL sama dengan create database MyDB. Artinya di sini database kita berjudul MyDB. Dengan percabangan if dengan memanggil variabel count query SQL bernilai benar. Sehingga apabila bernilai benar akan menampilkan tampilan database created successfully. Namun apabila hasilnya itu bernilai false atau salah, maka akan menampilkan error creating database dan mengembalikan pada variabel koneksi dan program ini akan ditutup. Kemudian yang ketiga di sini terdapat kode program MySQL createTable.php. Di sini hampir sama dengan MySQL CreateDB, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Yaitu di sini terdapat beberapa variabel, diantaranya yaitu variabel server name isinya localhost, variabel username isinya root, variabel password isinya kosong, dan variabel DB name yaitu MyDB. Artinya di sini adalah kita mengisikan nama database sebelumnya yaitu MyDB. Kemudian kita lakukan koneksi lagi dengan cara variabel count sama dengan new MySQL dengan memanggil server name, variabel username, variabel password, dan variabel DB name. Dan kemudian kita lakukan pengecekan koneksi dengan cara percabangan if dengan memanggil variabel count, kemudian connect error dan menampilkan connection filelet apabila gagal dan dikembalikan pada variabel count. Nah, setelah melakukan koneksi tersebut, kita bisa menuliskan kode programnya untuk menuliskan sebuah tabel. Di antaranya yaitu dengan yang pertama kita menuliskan variabel SQL sama dengan create tabel MyGuess. Artinya di sini adalah tabel pada database di sini bernama MyGuess, yang mana di dalamnya terdapat beberapa informasi yaitu ID dengan tipe data integer dengan panjang 6 dengan USIGNET auto increment, artinya di sini secara otomatis terisi sebagai primary key. Kemudian terdapat informasi mengenai first name dengan tipe data varchar panjang 30 not null, kemudian last name varchar panjang 30 not null, dan email dengan tipe data varchar panjang 50. Kemudian reg data yaitu registrasi tanggal dengan mengambil dari timestamp default sehingga nantinya akan update sesuai jam registrasinya. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi percabangan if dengan memanggil variabel count query SQL bernilai true akan menampilkan tabel MyGuess created successfully. Namun apabila bernilai false akan menampilkan error creating table dan mengembalikan variabel count dan program akan ditutup. Kemudian di sini yang terakhir adalah MySQL insertdata.php. Nah, di sini juga sama, terdapat beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel server name isinya localhost, variabel username isinya root, variabel password isinya kosong, dan variabel DB name yaitu isinya MyDB. Yang dilanjut dengan melakukan koneksi dengan cara variabel count sama dengan new MySQL dengan memanggil variabel server name, variabel username, variabel password, dan variabel DB name. Yang kemudian kita lanjutkan dengan cara mengecek menggunakan percabangan if dengan memanggil variabel count yang telah dibuat, kemudian connection filelet apabila gagal dan mengembalikan pada variabel count sebelumnya. Nah, baru setelah itu kita lanjut dengan menggunakan kode program insert data dengan cara variabel SQL sama dengan insert into MyGuess, first name, last name, dan email. Artinya di sini kita melakukan insert data pada tabel MyGuess dengan informasi mengenai first name, last name, dan email. Yang mana isinya adalah untuk first name adalah John, last name adalah Du, dan email adalah john@example.com.
Kemudian dilanjut dengan percabangan if dengan memanggil variabel count, query SQL bernilai benar maka menampilkan new record created successfully. Namun apabila bernilai salah maka akan menampilkan error dan mengembalikan pada SQL dan dilanjut dikembalikan pada variabel count dan program akan ditutup. Untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan kode program ini masing-masing setelah kita buat. Caranya yaitu kita buka aplikasi browser yang biasa kita gunakan. Nah, setelah browser telah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tab di sini kita tuliskan localhost garis miring folder tempat kita menyimpan kode program tadi. Nah, di sini saya akan menuliskannya yaitu localhost garis miring PHP MySQL karena di sini saya menyimpannya pada folder PHP MySQL. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Itu terdapat beberapa file PHP kita yaitu dari MySQL Connect, MySQL Create DB, MySQL Create Table, dan MySQL Insert Data. Untuk yang pertama, kita akan menjalankan file PHP yaitu MySQL Connect. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini yaitu connected successfully. Di sini berarti bahwa uji coba koneksi PHP dan MySQL kita telah berhasil. Kemudian yang kedua kita akan menjalankan file PHP kita yaitu MySQL Create DB. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini yaitu database created successfully. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa database kita telah berhasil dibuat. Ketiga, kita akan menjalankan file kita yaitu MySQL Create Table. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini yaitu tabel MyGuess created successfully. Sehingga dapat kita artikan bahwa tabel MyGuess, namanya MyGuess tadi telah berhasil kita buat. Dan yang terakhir di sini saya akan menjalankan file PHP kita yaitu MySQL Insert Data. Setelah kita jalankan maka akan tampil yaitu new record created successfully. Sehingga dari sini dapat kita artikan bahwa proses insert data kita pada tabel MyGuess tadi telah berhasil. Untuk mengetahui apakah semua proses tadi atau kode program yang telah kita buat tadi berhasil atau tidaknya, kita bisa melakukannya dengan cara mengecek PHP MyAdmin kita. Dengan cara dari tampilan SEM ini kita pilih admin pada MySQL. Kemudian kita tunggu prosesnya. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan ini dapat kita ketahui bahwa di dalam kode PHP MyAdmin di sini terdapat database dengan nama MyDB. Ketika kita buka juga terdapat tabel dengan nama MyGuess. Di dalamnya terdapat beberapa informasi yaitu seperti yang kita lakukan insert data tadi. Yaitu di sini terdapat ID 1 yaitu secara otomatis sebagai primary key. Kemudian first name-nya adalah John, last name-nya adalah Du, dan emailnya adalah john@example.com. Kemudian untuk tanggalnya sendiri adalah sesuai waktu hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.